Puji Tuhan, mari kita langsung saja baca firman-Nya di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17 di hari yang sangat spesial buat kita semua tentunya. Doa saya kehidupan kita ke depan akan berubah semakin baik dan semakin baik. Saya 15, Bapak Ibu 16 dan nanti 17 bersama-sama demikian firman-Nya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Saudara 16, 2, 3. Iya, 17 bersama 2, 3 dengan suara yang lebih keras. 2, 3. Jadi siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Tadi sudah dikatakan katanya besok mau kaptenian ya, ada 2 hamba Tuhan, wanita, yang satu yang jam 7 dari Malang dan yang jam 9 kita akan dilayani oleh Ibu Imelda Solmin, pasti akan diberkati. Dan yang ketiga nanti oleh Bapak Ferry Prihata. Jadi yang ketiga kita lebih khususkan buat jemaat yang muda-muda, yang berjiwa muda. Pak, kalau udah menikah boleh nggak sih jam 11 nanti boleh, yang penting berjiwa muda. Saya pun sudah hampir 60, tapi rasanya masih muda saja saudara. Ya, udah hampir 60, tahun depan sudah 60. Karena WHO mengatakan pemuda itu sampai 65. Jadi ya umurnya 60 ada penghiburan sedikit. Saudara adalah jiwa-jiwa muda. Di dalam Kristus kita harus terus jadi muda. Judul topiknya adalah His Risen. Artinya adalah Tuhan kita sudah bangkit. Katakan kiri kananmu, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Yang gak punya tetangga ngomong sama kursi juga boleh. Nah, hari ini subtemanya adalah A Brand New You. Pak, kok bahasanya aneh sih, pakai brand-brand segala, pakai merek-merek segala. Suka-suka yang khotbah dong. Brand new you, artinya menjadi Anda yang baru. Nanti kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Saya tidak sembarangan mengambil judul ini. Kalau kita berbicara tentang brand, tentunya berbicara tentang merek, tentunya berbicara tentang produk. Saya tidak menganalogikan saudara sebagai satu barang, satu produk, tetapi saya menganalogikan saudara adalah satu produk, bukan sekedar produk yang biasa-biasa, tetapi saudara dan saya adalah produk ilahi. Amin. Amin yang gak pede. Kayak keberatan persoalan. Katakan bersama saya produk ilahi. Harus hebat, ya. Tuhan menciptakan saudara dan saya sesuai dengan gambarannya. Itu sesuatu yang begitu indah, begitu mulia. Tetapi kita juga harus menyadari keadaan diri kita semua. Gak ada satupun yang benar-benar hari ini kita sudah serupa dengan gambarannya. Karena dosa, karena kesalahan baik nenek moyang kita maupun kesalahan kita, saudara dan saya sudah terdistorsi. Artinya adalah
saudara sudah mengalami pengurangan mutu, ya semakin mutu kita mungkin semakin berkurang, khususnya yang tampak lahiriah. Tapi nanti kita akan belajar bahwa kebangkitan Tuhan itu memberikan satu janji yang begitu indah, janji yang begitu luar biasa buat kita semua. Dan doa saya setelah kita mendengarkan firman ini, tidak ada satupun dari antara saudara ke depan yang merasa nggak berarti hidupmu, atau saudara rasanya nggak berguna, saudara jadi orang-orang yang tersingkirkan, saudara jadi orang-orang yang dibedakan. Tetapi ke depan saudara memiliki satu confidence, bukan untuk kesombongan, satu rasa percaya diri. Saudara dan saya, seperti dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang tadi barusan kita baca, saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Ngomongnya ternyata mesti pelan supaya amin yang kencang. Nah, ya, Bapak Ibu mungkin melihat, ya, kalau lihat ini kita semua pasti mengenal. Ya, ada Nike, sepatu yang saya pakai. Tadinya saya mau pakai Nike anak saya, saudara, ya, anak saya beli Nike udah lama sekali, 2 tahun hampir 3 tahun nggak dipakai, saudara, masih baru, masih ada di kotak. Saya mau pakai karena ukurannya sama. Kenapa nggak dipakai? Karena dia juga harus WFH, nggak kemana-mana, di rumah saja. Sepatunya bagus, tapi yang namanya umur nggak bisa dibohongin, saudara. Sepatu boleh bagus, tetapi ternyata saya lebih nyaman dengan yang saya pakai hari ini. Ini sepatu biasa, saudara, ya, sepatu Skechers, saudara, tapi empuk, enak, saudara. Saya rasa nggak jalan di bumi, nggak menginjak bumi, saudara. Saya merasakan menginjak sepatu, saudara. Sama aja. Ya, Nike, Apple, Windows, satu lagi apa itu? Lambang Honda, saudara, ya. Kalau saya tanya ini kira-kira apaan nih, saudara? Nah, ini merek apa, saudara? Ya, merek apa? Indomie, ya, kita kenal. Walaupun saya nggak tulis mereknya, saya hapus pakai apa namanya, komputer saya hapus, saudara. Kita kenal semua merek itu. Yang ini pasti juga kenal. Kira-kira merek apa, saudara? Kira-kira apa ini? Tolak angin. Kita kenal semua, ya. Yang namanya tolak angin, saudara. Doa saya ke depan nggak ada lagi yang miskin. Kita adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kenapa merek-merek tadi yang saya sampaikan itu menjadi satu merek yang begitu familiar buat kita semua? Kita mengenal, ya, mungkin karena kualitasnya yang nggak diragukan. Ya, yang di sini yang pakai sepatu Nike nggak ada. Wah, pasti keren gitu, ya. Orang akan melihat kalau sepatu Nike, keren dah pokoknya, ya. Yang pakai apa namanya, merek mungkin mobil Honda, wah pasti keren. Apalagi pakai mobil Bentley, ya, wah pasti itu luar biasa sekali. Harganya juga luar biasa, kualitasnya, saudara. Dan merek-merek yang tadi kita bisa temukan di mana saja. Saya sudah beberapa negara berkunjung keluar, ya, dan saya melihat merek-merek yang tadi juga nggak terlepaskan dari kehidupan penduduk yang ada di sana. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, kita juga bisa melihat dari harganya yang tentunya mahal. Kecuali Indomie tadi tetap murah, saudara, tapi kita bisa menikmati rasanya yang begitu luar biasa. Ya, supaya khotbahnya saya sampaikan seperti ini karena
sebentar lagi jam-jam makan ya, supaya lebih bergaya. Mungkin juga pentingnya produk-produk tadi seperti Windows saja saya tidak pernah terlepas dalam keseharian saya di kantor. Itu nggak terlepas di dalam kehidupan saya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa produk-produk tadi bisa sampai sebegitu terkenalnya, sebegitu hebatnya, sebegitu dinikmati oleh banyak orang. Tentunya nggak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk bahasa apa itu? Nggak tiba-tiba. Ya, mereka melalui satu proses. Ya, proses perubahan demi perubahan, inovasi demi inovasi, satu proses peningkatan kualitas yang tidak ada hentinya tentunya dilakukan oleh yang memproduksinya, saudara. Nah, karena itu kalau hari ini kita berbicara tentang brand, artinya adalah bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya. Kalau saya bicara tentang manusia ya, bukan produk. Bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya secara benar agar orang lain punya impresi atau punya kesan terhadap kita, saudara. Nah, kalau kita ini hidup, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ketika orang berjumpa dengan saudara, kesan apa yang mau kita munculkan? Nah, itulah yang dikatakan dengan brand. Saya ketemu Surya yang mungkin dulunya tukang tipu. Jangan-jangan nipu lagi. Tapi begitu ketemu Surya, rasanya kalau ketemu dia, aduh pengen selalu dekat, ada nasihat, ada perkataan yang baik, juga selalu ditraktir makan, saya pasti senang. Karena dia memunculkan satu brand, ya, satu impresi yang begitu disukai oleh banyak orang. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kita mau munculkan di dalam kehidupan ini? Bukan hanya sekedar di hadapan manusia, tetapi apa yang mau kita munculkan kesan kita di hadapan Tuhan. Dan di hari kebangkitan ini ada satu hal yang begitu indah yang tentunya Tuhan janjikan buat kehidupan kita di masa kebangkitannya. Orang senang kalau dengar yang katanya kebangkitan. Ya, Tuhan sudah bangkit buat kita. Karena di dalam kebangkitan ada kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat aminnya yang luar biasa. Ya, di dalam kebangkitan ada kelepasan. Ya, di dalam kebangkitan tentunya ada sukacita. Dan saya yakin juga di sana Tuhan menjanjikan berkat-berkat yang begitu luar biasa kepada saudara dan saya. Dan kita semua menyukai itu. Tetapi ada satu yang kita sering lupakan seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan. Nah, ini yang nggak boleh ditinggalkan. Memang kita harus mengenal kuasa kebangkitan itu, karena kuasa kebangkitan itu adalah kemenangan buat kita semua. Tetapi untuk kita sampai ke sana seperti produk-produk yang tadi kita kenal juga harus melalui satu proses terus menerus, pengembangan, inovasi, dan peningkatan mutu melalui hal-hal yang mereka lakukan. Enggak ujuk-ujuk. Nah, untuk kita mengalami yang namanya kebangkitan, seperti Yesus, dia sudah mati. 3 hari yang lalu kita baru merayakan. Seperti Yesus sudah mati buat kita semua. Paulus juga berkata,
Kalau kita ingin mengalami kuasa kebangkitannya, kita harus lewati yang namanya persekutuan di dalam penderitaannya. Biasa kalau yang udah penderitaan, aminnya berat. Pak, kalau bisa jangan lewat dalam kehidupan saya. Tapi mau nggak mau. Kalau kita mau jadi pribadi-pribadi yang beda. Katakan bersama saya mau menjadi pribadi yang lebih hebat. Katakan kiri kanan, kamu hebat. Katakan bersama saya lagi, saya mau melewati persekutuan penderitaannya. Katakan haleluya. Nah, dan ada satu janji yang begitu luar biasa. Ada seorang, ini saya nggak tahu dia anak Tuhan atau bukan. Tapi yang saya tahu dia adalah desainer. Dia adalah seorang kreator, seorang orang Jepang. Tetangga saya waktu saya tinggal di Tokyo, saudara. Dia ketua ibu-ibu PKK, saudara. Dalam bahasa Inggris di sana dikatakan creation takes things forward. Atau penciptaan itu membawa hal-hal ke depan. Ya, bukan yang lalu. Namanya ciptaan kan membuat sesuatu yang belum ada jadi ada, saudara ya. Tanpa di situ dikatakan without anything new there is no progress. Tanpa ada sesuatu yang baru, nggak ada kemajuan. Nah, kemudian dikatakan bahwa penciptaan sama dengan yang baru. Ada satu penghiburan buat saudara dan saya hari ini. Bapak Ibu, saudara dan saya. Seperti dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Saudara dan saya bukan diservis. Saudara dan saya bukan sekedar direkondisi. Saudara dan saya, firman Tuhan berkata, saudara dan saya diciptakan. Nggak ngerti. Saudara dan saya bukan sekedar diservis. Saudara dan saya bukan sekedar dibenerin. Saudara dan saya diciptakan jadi baru. Amin. Pak, hidung saya masih pesek, dari mana barunya? Lahirnya kita tetap sama. Ya. Tapi saudara dan saya jadi pribadi yang berbeda di hadapan Tuhan. Kalau saya dengar kata begitu, kata kalimat seperti itu bergejolak dalam hati saya. Tuhan, kamsya. Tuhan, terima kasih. Tuhan, matur nuwun. Apalagi? Tuhan, malui apa? Ya itulah. Aduh, pas bahasa Medan salah. Hampura kata orang Sunda, mohon dimaafkan. Mauliate. So bahasa-bahasaan nggak ngerti juga. Nah, Bapak Ibu ya. Karena itu bukan hanya dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang mengatakan bahwa saudara dan saya diciptakan jadi baru. Firman Tuhan berkata 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus. Satu penegasan, kebangkitannya melahirkan saudara dan saya baru. Karena itu yuk kita tinggalin yang lama hari ini. Mungkin kalau kita nengok ke belakang ada kekalahan. Mungkin waktu nengok ke belakang ada kegagalan. Mungkin nengok ke belakang ada keterpurukan. Tuhan lahirkan kita baru. Saudara bukan orang yang kalah. Saudara ada pribadi-pribadi yang berkemenangan.
Amin, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, ya. Gimana sih kita menjadi satu pribadi yang baru? How to be a brand new of you. Gimana kita jadi pribadi yang baru? Di dalam pasal ayat yang dari 2 Korintus 5 yang barusan kita baca. Di dalam 16a di sana dikatakan, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ini dikatakan oleh Paulus. Kemarin Paulus menilai Yesus menurut ukuran manusia. Tapi sekarang enggak lagi menilainya dengan ukuran manusia. Kalau dalam bahasa gereja kita tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau kemarin saya menilai, memikirkan Yesus dengan cara-cara manusia, tetapi dia berkata, sekarang enggak lagi dengan cara manusia. Kalau kemarin dia menilai Yesus dengan cara-cara manusia, sekarang dia menilai Yesus bukan dengan cara yang sama, tapi cara yang berbeda. Amin, saudara. Nah, ada banyak orang hanya mau membeli barang-barang yang branded, ya, yang terkenal, khususnya yang punya duit, saudara. Dan itu kecenderungan manusia. Semakin kita diberkati, yang kita pakai, yang kita makan, semakin brandednya semakin tinggi ya. Setuju ya saudara ya? Enggak setuju juga saya terusin dah. Enggak ada yang amin. Ya, makin duitnya banyak. Dulu mungkin sepatu bata, besok beda lagi, saudara. Begitu diberkati, bata ditendang, saudara. Nggak pantas gue pakai bata, pakai sepatunya beli, ya. Beli itu artinya beli, saudara. Sepatunya lain lagi, saudara, ya. Tadi yang WL tuh, kaosnya Under Armour, saudara. Keren banget, saudara. Ya. Nah, makin berkati. Wah, dulu bawa apa namanya, mobil biasa-biasa, tapi makin diberkati, mungkin udah berubah. BMW, Mercedes, ya sama aja ya. Ya, pokoknya makin keren. Nah, ada tujuannya, mungkin buat prestis. Ya, seseorang beli yang bermerek, mungkin buat prestis. Gengsi-gengsian. Masa udah jadi direktur, pakaiannya masih begitu aja. Ya, prestis. Begitu orang lihat dia memakai sesuatu yang branded, banyak cocoknya. Katakan bersama saya. Ada gengsi, saudara. Mungkin juga karena kualitas. Ada juga yang buat keperluan endorse, ya. Buat kemarin tuh yang rame-rame flexing, ya. Flexing bener ya? Ya, udah benerin aja deh. Ya. Supaya orang terkesan, terpengaruh dengan apa yang dia iklankan. Ya, ada juga yang tujuannya buat money laundering atau mencuci uang. Bingung duit mau dikemanain. Padahal saya minta, enggak dikasih, saudara. Dia beriin barang-barang yang mahal, ya tujuannya untuk itu. Nah, saudara, ya. Begitu juga di dalam kehidupan kerohanian. Banyak orang, saya katakan enggak salah, ya, untuk menunjukkan dia seorang Kristen. Dia pakai kalung salib, ya, dari yang kecil ukurannya sampai yang segede balok. Dia pakai tuh kalung salib supaya kelihatan
bahwa dia memikul salib kemanapun seperti diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Enggak salah pakai kalung enggak salah ya. Di mobilnya ditulisin follow Jesus. Dulu banyak tuh di kaca belakang mobil ditulis follow Jesus. Pokoknya untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan. Untuk menunjukkan kekristenan. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang percaya. Ada yang ditato, saudara. Tatonya salib, saudara. Gede. Waktu masih muda, keren, saudara. Hitam, salib, saudara. Tapi makin peot, kulitnya makin keriput. Bukan salib, palang hitam, saudara. Pokoknya keren, saudara. Untuk menunjukkan bahwa dia anak-anak Tuhan. Nah, saudara. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu cukup di hadapan Tuhan? Enggak salah. Kita mengidentitaskan diri kita dengan cara-cara yang lahiriah. Supaya orang tahu begitu berjumpa dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Enggak salah. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting ketika Tuhan bertanya kepada Petrus. Kata orang, siapakah aku ini? Macam-macam pendapatnya. Ada yang bilang Yesus itu Yohanes Pembaptis. Ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia. Tapi Yesus enggak puas dengan jawaban apa kata orang. Dia bertanya lagi, kata kamu siapakah aku ini? Pertanyaan yang sama juga saya sampaikan kepada saudara. Kata Yesus, siapakah aku ini? Pertanyaan yang sama disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara. Kata Yesus, siapakah aku ini? Tuhan nggak jawab jemaatnya. Nah, banyak orang berkata Yesus sekedar nabi. Dia sekedar manusia yang lahir ke dunia. Tapi hari ini Tuhan mau kita memiliki satu perspektif yang berbeda. Bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Dia adalah anak Allah yang hidup. Amin, saudara. Kita tempatkan Tuhan sebagai apa? Yang pertama, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi. Di dalam ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, satu yang kita perlu tanya juga kepada diri kita. Dulu Paulus menilai Yesus dengan ukuran manusia. Dia berkata, enggak lagi demikian. Hari ini perkataan yang sama juga kita harus sampaikan kepada Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang bangkit. Bahwa Yesus bukan sekedar manusia. Yesus bukan sekedar Tuhan yang mati. Yesus adalah Allah. Dia adalah Mesias. Dia adalah Tuhan yang layak kita sembah. Bukan Tuhan yang mati, tetapi dia Tuhan yang hidup. Terima kasih buat tepuk tangannya. Tadi pagi saya kelewatan 10 menit. Kayaknya yang kedua kelewatannya 15 menit nih saudara. Makin semangat saudara. Amin saudara. Nah, Paulus
Dulu penganiaya, anak Tuhan, gereja Tuhan dianiaya. Karena buat dia Yesus itu bukan siapa-siapa. Tapi apa yang terjadi di dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan membuat matanya nggak bisa melihat. Dulu dia nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ketika Tuhan berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan Paulus, dia berkata, siapakah engkau? Tuhan. Ada Tuhannya. Tuhan. Ada Tuhannya. Karena dia rasakan ada satu kuasa yang sangat berbeda. Kuasa ilahi turun melingkupi dia. Dan hari ini Tuhan yang bangkit adalah Tuhan, bukan Tuhan yang mati. Tapi dia telah bangkit untuk saudara dan saya, untuk kita semua yang percaya, katakan amin. Kita angkat tangan kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan, Yesus adalah Tuhan. Amin. Tuhan yang sudah bangkit. Amin. Nah, saudara, ya. Abraham, namanya sebelumnya Abraham. Tuhan belum terkesan dengan seorang Abraham. Tapi Tuhan mau Abraham menjadi satu pribadi yang beda. Begitu juga dengan Sarai. Belum terkesan. Belum terkesan dengan imannya. Belum terkesan dengan respon atas janji-janji Tuhan. Tuhan gak mau Abraham, Sarai jadi pribadi yang tetap sama. Karena itu diganti namanya. Kamu Abraham, bukan lagi Abraham. Kamu Sarah dalam bahasa Inggris, bukan lagi Sarai. Dikasih huruf H, saudara. Ditambahin huruf H. Yang artinya adalah hey. Katakan bersama saya, hey. Artinya adalah Tuhan. Karena Tuhan mau dalam pribadi Abraham dan Sarai ada unsur Tuhan di dalamnya. Hari ini saudara mungkin merasa hebat. Tanpa Tuhan engkau biasa-biasa. Hari ini mungkin kau biasa-biasa. Tapi dengan adanya Tuhan, kau jadi pribadi yang luar biasa. Amin. Dulu namanya Yakub, penipu. Tuhan gak mau, gak puas dengan kehidupan Yakub. Dengan brand yang dia tampilkan, dengan impresi yang dia tampilkan. Kamu enggak lagi Yakub, tapi namamu Israel. El artinya adalah Tuhan. Tuhan mau ada unsur El di dalam diri Yakub. Di sana ada El Shaddai, di sana ada El Shammah, di sana ada Elohim, sehingga kehidupan Yakub menjadi pribadi yang berbeda. Dan hari ini
Tuhan juga mau di dalam kehidupan saudara dan saya ada El, ada Hei, ada Tuhan yang bangkit, yang ada di dalam diri kita, yang akan mengubahkan kita. Yang ngerti katakan amin. Nah itu yang pertama saudara, kita harus punya perspektif yang berbeda tentang Kristus. Karena perspektif kita tentang Kristus akan menentukan kualitas hidup kita. Nah doa saya di masa-masa kebangkitan ini, kita harus yakinkan diri kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Kalaupun hari ini kau mengalami persoalan, pergumulan dan segala sesuatu, dosa kita yang membawa kebinasaan saja sudah ditanggung olehnya. Apalagi hanya sekedar menyelesaikan persoalan kita. Dia sudah bangkit. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang memberikan kemenangan. Kalau enggak tepuk tangan, kalimatnya akan selalu diawali dengan dia Tuhan, dia Tuhan, dia Tuhan. Sampai tepuk tangan saudara. Katakan haleluya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Ya, kok kayaknya enggak pede amat diri sendiri ya. Nah, yang kedua saudara, ayat 16a dikatakan di sana apa? Sebab itu kami tidak menilai seorang juga. Ya, seorang juga pun, ada bahasa Indonesia lucu ya. Menilai seorang juga pun itu juga. Jadi kalau disamain juga saudara. Ya, menurut ukuran manusia. Nah, kalau yang pertama tadi, untuk kita bisa mengubahkan kehidupan kita menjadi satu pribadi yang benar-benar berbeda. Yang pertama kita harus memandang Kristus dengan perspektif yang berbeda. Yang kedua, kita harus memandang sesama dengan perspektif yang beda. Terima kasih buat amin ya. Katakan haleluya. Tadi pagi saya di WA sama Ibu Cici. Pak Ju, kok khotbahnya sekarang bolak-balik melulu sih? Nggak bisa diam. Sedang semangat saudara. Karena Tuhan Yesus bangkit. Karena itu saudara juga harus semangat. Untuk mendukung kesemangatan saya. Kok nggak amin sih? Aduh, luar biasa. Nah, seringkali kita tertipu dengan penampilan seseorang. Ada orang pakaian rapi, pakai parfum, wangi, harum. Begitu naik angkutan umum, kita tidak pernah menyangka. Ternyata dia pencopet. Ada yang gitu ya. Ada orang, badannya gede, tatoan, orang biasanya menyingkir. Tapi begitu kita kenal dekat, itu orang baik banget. Tapi stigma kita udah terlanjur negatif. Betul ya saudara ya? Satu kali ada seorang badannya gede. Kayak Ade Rai kira-kira saudara. Kayak gede banget dah. Tatoan lagi. Dia cerita sama istrinya. Kalau saya sudah berantem sama istri saya itu sampai berlutut di depan saya. Bayangin saudara. Temennya bilang, masa sih sampai gitu? Terus istri lu bilang apa waktu berlutut? Dia berlutut begini. Dia bilang, keluar dari kolong ranjang, jangan ngumpet aja loh. Badan gede. Luar biasa. Nanti kalau ditanya khotbahnya apa, jangan cerita yang ini ya.
Nanti orang ke sini pengen cari pelawak, bukan cari Tuhan, saudara. Wah, dan tertipu dengan pandangan mata. Nah, saudara, doa saya ke depan, kita memandang sesama kita dengan cara yang berbeda tentunya. Amin. Jangan kita menilai seseorang dari yang tampak luar. 1 Samuel 16 ayat yang ke-17. Tuhan berkata kepada Samuel, jangan pandang rupanya, kira-kira gitu. Manusia melihat yang tampak depan, tetapi Tuhan melihat yang di dalam. Firman Tuhan juga berkata di dalam Yohanes 7 ayat 24. Jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Penegasan. Sekali lagi. Tapi kita sudah terlanjur. Seringkali kita menilai menurut daging. Nah, ini yang Tuhan gak mau. Membedakan orang dari kaya miskin. Tinggi pendek, warna kulit, dan segala macam. Banyak orang memandang dari cantik dan gantengnya. Makanya banyak yang salah jodoh, salah pilih jodoh, saudara. Ganteng sih, tapi amboknya minta ampun. Cantik sih, tapi hatinya jelek banget. Banyak orang menilai dari mobil yang dia pakai. Waduh, keren banget. Gonta-ganti mobil. Tiap minggu ganti, kadang-kadang tiap hari ganti. Keren banget. Padahal kerjanya di dealer mobil. Kebetulan di tempat dealernya mobilnya penuh, parkirnya nggak muat, dibawa pulang sama dia tiap hari. Kemarin teman saya tiba-tiba mau perpanjang STNK, ada denda, saudara. Denda, ditilang, tilang elektronik. Kenapa? Ternyata setelah diselidiki, plat mobilnya benar. Tapi kok yang bawa bukan dia. Jadi ada kamera yang melihat. Ternyata waktu itu dia ingat. Mobilnya diservis, saudara. Dan dibawalah sama montir pulang. Jadi dia yang kena, saudara. Nah, ya, salah menilai. Dengan apa yang tampak luar. Tapi ke depan, doa saya, kita bisa menilai dengan cara yang benar. Dengan adil. Amin. Cinta tidak memandang rupa. Cinta memandang rupiah. Bukankah Tuhan Yesus memandang kita dengan tidak membeda-bedakan? Karena apa? Karena kasih-Nya yang begitu besar. Amin. Nah, gimana kita memandang sesama kita? Yuk, mulai dari yang di rumah. Kita pandang dengan baik. Suami mulai memandang istri dengan baik. Walaupun istrimu ngeselin, tapi pandanglah dia sebagai penolong yang sepadan. Dan itu sudah terlalu cukup bagimu. Jangan cari yang lain. Kok gak amin sih? Suami-suami. Amin. Istri, yuk pandang suamimu sebagai kepala keluarga. Walaupun mungkin dia blow on.
Tapi Tuhan sudah tempatkan dia sebagai kepala atasmu. Katakan istri-istri haleluya. Walaupun agak nyangkut haleluyanya. Yang penting tindakan iman dulu dah. Pokoknya haleluya. Ya, orang tua yuk memandang anak-anak kita dengan cara yang berbeda. Walaupun yang satu anakmu rada dodol. Tapi haleluya. Anak-anak, pandang orang tuamu dengan cara yang berbeda. Orang tua yang kau hormati. Kayak di sini anak-anak nggak punya orang tua semua ya. Nggak ada yang amin. Nah makanya orang tua, yuk timbulkan kesan yang baik buat anak-anak. Contohnya gampang, ketika engkau pulang, apakah anak-anakmu menyambutmu dengan senyum? Atau ketika engkau pulang, anak-anakmu langsung naik ke lantai 5. Katakan haleluya. Yuk, udah kita kurang kok, nggak ada yang sempurna buat kita. Ya, Adam dikasih Hawa supaya ada penolong. Di Amerika, saudara, ada superhero yang begitu luar biasa. Superman namanya, saudara. Ya, dengan kehebatannya bisa membela bumi, saudara. Begitu luar biasa. Tapi Tuhan nggak ciptakan kita jadi Superman. Buktinya kita pakai celana dalam di dalam semua. Ya, nggak ada yang Superman. Kalau kita diciptakan jadi Superman, kayaknya kita makin egois, makin sombong, makin belagu. Sekarang aja udah belagu, apalagi jadi Superman, saudara. Ya. Kita diciptakan harus bersekutu karena di dunia perfilman aja, saudara, dia Superman aja udah bergabung sama siapa tuh? Yang tengah tuh cewek tuh. Wonder Woman, wah Batman, mereka udah bergabung, karena sendiri kalah. Ya, dalam Justice League, saudara. Dalam Avenger juga mereka bergabung, saudara. Wah, superhero ini bergabung untuk mengalahkan Thanos, saudara. Nah, anak-anak muda pasti suka nonton deh ya. Oh, yang hebat-hebat aja dunia hayalan, udah memandang dengan cara yang berbeda. Orang nggak bisa lagi hidup sendiri. Katakan amin. Nah, karena itu Presiden ke-28 Amerika dia bilang, kita tidak seharusnya menggunakan semua otak yang kita miliki, tapi ayo kita pinjam otak orang lain. Artinya adalah kita harus kerjasama. John Maxwell bilang manusia rata-rata baru menggunakan 10-15% kemampuan otaknya. Itu pun udah banyak yang stres, saudara. Apalagi ditambah, saudara. Banyak orang gila di dunia. Hah? Siapa lagi? Nah, ini yang punya mobil, Henry Ford. Dia berkata apa? Datang bersama-sama adalah permulaan. Tetap bersama-sama adalah proses. Memang gak gampang untuk tetap bersama-sama. Ada tantangan, ada persoalan, ada disunity, ada di sana semua. Berpikir bersama-sama adalah keutuhan. Dan satu lagi yang penting di sana dikatakan bekerja bersama-sama adalah keberhasilan. Singkirkan Yesus dari kehidupan kita gak berarti. Tapi kalau ada Yesus bersama-sama dengan kita, kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang bermakna. Amin. Ya. Jangan coba-coba singkirkan istrimu dari hadapanmu. Kelihatannya enak. Ujungnya enggak enak, saudara. Harusnya ibu-ibu mendukung khotbah saya. Tapi kenapa diam aja ya? Ibu-ibu, jangan singkirkan suamimu. Kelihatannya letoy. Tapi saya mau katakan, dia orang-orang yang perkasa yang Tuhan tempatkan. Anak-anak, walaupun orang tuamu jadul, dandanan jadul, jangan kau sombong dengan kemampuanmu. Orang tua tetap orang tua yang harus dihormati. Amin, saudara.
Belum lama anak saya yang bontot yang paling iseng, saudara. Saya sedang duduk nonton NBA, saudara, basket, saudara. Rambut saya dimain-mainin. Pak, kenapa sih rambut modelnya begitu melulu, katanya. Nih kayak gini nih, dibikin tengah agak jambul. Pokoknya jambul kayak David Beckham dulu, saudara. Begitu saya ngaca, Dek, nggak pantas, jelek, itu modern. Saya lihat lagi, akhirnya tetap aja nyisir begini, saudara. Nggak apa-apa, jadul. Yang penting ada urapan sebagai orang tua. Iya, menghibur diri sendiri. Ya, anak-anaknya hormati orang tua. Orang tua, ayo kasihi anak-anak. Nah, Bapak Ibu, nah ini si Hitam, si Oprah, dia bilang, Anda tidak melakukan, bisa melakukan semua sendiri. Jangan takut bersama orang lain untuk membantu Anda mencapai sasaran. Gereja ini tidak memandang sesuatu dari tampilan luar. Siapapun saudara, saya mau katakan hari ini, saudara welcoming here. Saudara disambut dengan sukacita. Karena Tuhan kita tidak membedakan rupa. Amin. Saudara, yang ketiga, yang terakhir. Saya boleh 5 menit lagi ya. Kalau enggak cukup 5 menit, 10 menit. Kalau kurang juga 15 menit. Nah, saudara. Nah, yang ketiga, kalau yang pertama, ayo kita punya perspektif yang baru tentang Kristus, bukan Tuhan yang mati tetapi Tuhan yang sudah bangkit. Yang kedua, kita punya perspektif yang baru tentang sesama kita. Mereka adalah orang-orang yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga, di sana dikatakan, jadi siapa ada di dalam Kristus? Kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya adalah, saudara, kita harus semua bersama-sama mempunyai satu perspektif bahwa kita bukan lagi kita yang lama. Yang belum mengenal Kristus, tetapi kita adalah jadi pribadi yang baru. Yang mengenal Kristus, yang sudah diubahkan. Nggak ada yang amin. Kok di mana-mana saya belum ngomongnya udah amin, saudara. Heran kan ya? Nah, Bapak Ibu, ya, Pak, tapi keadaan begini. Belum lama, kira-kira 3 tahun yang lalu, saya baru pindahan rumah. Begitu dibongkar, saudara, itu banyak sekali barang-barang yang lama. Saudara, ada Walkman, ada iPod, ada HP yang masih segede pisang Ambon, ada apa lagi ya? Ada video player, ada kaset recorder dan macam-macam, saudara. Ada juga barang-barang yang masih bisa diperbaiki, ada direkondisi, ada, dan bisa saya bawa pindah. Yang lain yang kira-kira udah nggak diperlukan karena di rumah yang baru udah ada, kita kasih satpam lah, siapapun, saudara, banyak kita kasih ke mereka, ya, karena udah usang, walaupun masih bisa dipakai. Nah, tubuh kita juga sama. Kita semakin usang. Manusia lahiriah kita semakin merosot. Otak, ya, sepinter-pinternya orang, lama-lama makin berkurang. Daya pikirnya, ya, kemudian mata, makin buram, saudara. Ya, tapi heran, walaupun makin buram, ngelihat duit jernih, saudara. Ada yang lebih parah, mata buram, lihat bini orang jernih, saudara. Nah, itu parah. Ya, apalagi tulang, ya makin keropos kan, ya nggak boleh jatuh.
Jatuh bukan patah, remuk saudara. Nah, beda kan patah sama remuk. Ya kulit makin peot. Nah tadi pagi saya cerita saudara. Saya suka cerita. Ada seorang ibu, kalau malam kan suka pakai pembersih tuh ya. Sebelahnya ada anaknya memperhatikan aja. Bu, Mah, kok Mama pakai krim tiap malam? Supaya apa? Supaya cantik. Oh gitu ya Mah. Setelah pakai krim, si ibunya ngambil kapas saudara. Ya, ambil kapas, krimnya dibersihin. Mah, kok dihapus? Mama kecewa ya. Namanya makin tua ya makin keriput. Nah, ya. Yang ketiga saudara, yuk kita panjang diri kita dengan cara yang benar. Manusia lahiriah saudara dan saya makin merosot. Tapi ada satu manusia lain yang bisa diperbaharui dari sehari ke sehari. Yaitu manusia batiniah. Yang saya yakin ketika manusia roh kita diperbarui, saudara dan saya, tantangan boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi saudara dan saya tidak kehilangan antusias dan semangat hidup, kegairahan hidup terus akan ada dalam diri kita. Yang ngerti katakan amin. Kan itu yuk kita buang yang apa, pemikiran yang lama. Mungkin saudara berkata percuma hidup, hanya seperti ini dan seperti ini. Tuhan punya tujuan buat saudara dan saya. Kalaupun hari ini rasanya saudara terpuruk, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Anak-anak muda, jangan menyerah. Perjalananmu masih panjang. Engkau memerlukan satu manusia batiniah yang kuat. Orang-orang tua ya, yang seperti saya, ya, jangan menyerah dengan kelemahan tubuh yang saudara alami sekarang. Masih ada manusia batiniah yang hebat yang bisa kita perbarui, yang bisa memberikan kekuatan menopang manusia kita yang lemah. Ya, tubuh boleh lemah, tetapi semangat tidak berkurang-kurang. Yang muda udah, yang tua udah, yang mengkel sekarang. Ya. Jangan nyerah. Yang mengkel-mengkel nih, yang sedang banyak persoalan, banyak masalah, yang sedang meniti karir, yang sedang menanjak ke atas untuk mendapatkan satu karir kehidupan yang hebat. Ayo bangkitkan manusia rohmu, bangkitkan manusia batiniahmu. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang sudah bangkit buat kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang terakhir di situ dikatakan, sejak awal dosa telah mempengaruhi kita secara fisik, moral, intelektual, emosional, relasional, yang akan menurunkan kualitas hidup kita. Tetapi di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Engkaulah Tuhan.